Nenek, semua ini salahku. Apa gunanya aku riset sebanyak ini? Tak bisa menyelamatkanmu. Tenang saja. Nenek masih belum berani pergi sekarang. Aku takut ninggalin yang sendirian. Sakit rasanya. Nenek, kamu gak perlu khawatir sama aku. Lin Yu bilang, dia akan menikahiku. Aku mau cari dia sekarang. Aku pasti biarin nenek lihat sendiri aku nikah. Yang, kamu kenapa? Jangan panik, minum air dulu. Ceritain pelan-pelan. Nenekku sudah makin lemah. Dia harap aku bisa cepat nikah sama Lin Yu. Pengen nikah sama Lin Yu? Kayaknya nggak bisa. Aku kenapa ya? Bermasalah. Terlambat. Sepupu saya dari desa mau segera datang. Tak lama lagi. Lin Yu, pasti ikut saya panggil kamu. Kakak Ipa, kakak... Kak, aku ini tetap calon pemimpin Anmai. Kamu suruh aku ke grup rumah sakit ganti lampu, bisa-bisanya kamu kepikiran. Rumah sakit milik grup akhir-akhir ini sering ganti staff. Zack, kepala rumah sakit baru buat masalah diam-diam. Kamu harus tetap low profile. Hei, kamu nggak lihat jalan? Dia sudah diberi obat. Dasar rendah, mau lari kemana? Ayo, lepaskan aku. Tolong. Kenapa? Dia menyentuhku. Tapi penyakit anehku tidak kambuh. Benar-benar merepotkan. Kamu tahu siapa aku? Berani cium aku? Kamu yang mulai duluan. Jangan salahkan aku.
Selama bertahun-tahun ini, setiap kali aku dekat dengan wanita, pusing dan mual. Kenapa dia benar-benar selesai tidur langsung pergi? Terima kasih. Maaf. Ini semua uang tunai yang kamu kasih ke aku. Wanita ini menganggapku apa? Bantu aku cari satu orang. Cepat lebih baik. Orang tua? Cucumu mana? Suruh dia cepat keluar. Pulang dan layani sepupu saya baik-baik. Jangan ganggu Kak Ling Yuan lagi. Mari. Zhang Lingwan, kau bisa sampai sekarang berkat nenek yang dukung. Kenapa sekarang kamu berubah begitu? Xinyi, gimana kalau kita sudahi saja? Sudahi, gimana? Kak Ling Yuan, sayang dia. Lebih baik kita putus saja. Tapi, soal jadi kepala departemen ginjal itu, Sini, kok kamu nggak punya malu banget sih? Oh, aku paham sekarang. Kemarin malam sama tukang listrik bau itu ya? Murahan, gimana aku jelasin ke sepupu saya? Anak perempuan ini kelihatannya polos banget. Tidak nyangka. Muda. Kok sama orang lain? Malu banget. Bukan aku. Serius, bukan aku. Nenek. Tahu sini. Sebenarnya kamu mau apa? Penyakit nenek nggak boleh ditunda lagi. Dia harus segera balik ke ruang rawat dan pakai oksigen. Pakai oksigen. Orang tua yang gak mati-mati ini ngapain ambil ruang rawat? Tanteku lagi demam, butuh ruangan yang tenang. Demam. Nenekku itu. Nenek. Xinyi, apa yang kamu mau? Biar lepaskan nenek saya. Nenek saya sakit. Nggak bisa ditunda. Oke, kalau gitu kamu berlutut. Sujud 3 kali dengan keras sama saya. Seperti yang saya perintahkan. Ya, ikuti perintah ini dengan patuh. Apakah aku suruh kamu bangun? Sini, aku sudah minta maaf. Kamu tolong lepaskan nenekku. Aku mau kamu. Di depan semua orang, umumkan kalau kamu yang menggoda dia. Bersumpah, tidak akan bertemu dia lagi selamanya. Aku mengaku. Lanjutkan. Aku bisa menunggu. Apa nenek tua ini juga bisa menunggu? Aku mengaku. Tidak kedengaran. Aku mengaku. Aku Coyak menggoda Yang Lingyu. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah bertemu dia lagi seumur hidupku. Benar anjing. Yang patuh dan baik. Hehe. Tapi aku tadi belum setuju kok. Sini, kamu keterlaluan. Ya? Aku kan anak direktur. Kalau aku mau pindah kamar siapapun, bukankah gampang banget? Kali ini aku dapat sesuatu
Dia orangnya Kenapa tiap ketemu kamu selalu berantakan? Joyong, si pengemis, bau ini, pacar barumu. Bagus! Zhou Yang, kalian udah kenal lama ya? Kamu berani selingkuh sama aku? Kau sini, kamu mau ngomong apa ke aku terserah. Nenekku harus segera balik kamar hero oksigen. Kamu mau aku gimana? Maksud aku sujud berapa kali pun bisa. Hayan pihak, mimpi aja. Joyang, simpan tenagamu buat ngurus jenazah nenek tua ini. Udah, jangan nangis. Yang, kamu gak perlu cari laki-laki kayak gini. Cuma buat bikin aku marah. Aku tahu, di hatimu cuma ada aku. Yang, nanti setelah aku lulus dan kerja, aku pasti nikahin kamu. Kak, aku mau minta bantuan. Lepaskan! Yang, jangan bikin ribut ya. Aku lakukan semua ini demi kamu kan? Kalau aku nggak bisa jadi dokter yang bagus, gimana aku kasih kamu hidup yang lebih baik? Demi aku. Kalau begitu, sembuhin dulu penyakit nenek. Hal yang bikin sedih ini, aku juga nggak bisa apa-apa. Sudahlah, aku urus pindah rumah sakit saja. Nanti kamu juga nggak perlu repot sama tukang ganti lampu itu. Pindah rumah sakit. Penyakit nenekku pasti nggak sanggup pindah-pindah lagi. Xiaoyang, Minggu, kamu? kamar rawat udah dapet. Makasih. Makasih. Serius. Makasih banget. Tapi, kok kamu bisa sekuat itu sih? Aku punya saudara jauh. Bekerja di sini. Pokoknya, terima kasih. Terus. Tentang yang kemarin. Joyang, ayo kita menikah. Joyang, ayo kita menikah. Tidak bisa. Terlalu mendadak. Nggak bisa. Oak. Kalau begitu, tambah WeChat aja. Nanti kalau butuh, bisa cari aku kapan saja. Aku pergi. Kenapa Pak Jin sempat datang ke sini? Kamu sudah bantu aku cari tahu soal kepala rumah sakit yang korup. Terima kasih. Mau makan bareng nggak? Aku lagi sibuk. Kalau mau terima kasih, bereskan urusan itu dulu. Dan satu lagi, jangan ganggu Joyang lagi. Joyang, aku heran kenapa kamu mau susah-susah minta bantuan aku. Kamu suka sama cewek itu ya? Urus aja dirimu sendiri. Yang. Eksperimen selanjutnya kami tidak bisa bantu. Iya, Profesor Joe. Yang paling bisa handle semuanya. Oke, kalian cepat pulang ya. Dadah.
Jangan-jangan malam itu. Ya, sudah datang. Nenek, gimana keadaan badanmu? Membaik. Jauh lebih baik. Ngomong-ngomong, sudah lama nggak ketemu. Anaknya Jiang Qian. Dia sibuk kerja. Kamu hamil? Ini anaknya Jiang Qiu. Nenek kan waktu itu sudah bilang sama kamu, lihat Jiang Qiu. Anak itu memang tulus ke kamu. Dapat anak baik kayak dia, gak gampang. Lagian, masa anak lahir tanpa ayah. Jouyao, keluar sekarang! Jouyang, pergi dari sini! Yang nenek baik-baik saja, jangan khawatir. Tahu sini, apa yang ingin kau lakukan? Ini karena kau buat masalah di rumah sakit. Ayah saya diselidiki oleh kelompok itu. Tahu sini, saya pun keras. Kamu berani membuat masalah di rumah sakit. Karena Anda saya dihukum. Apa? Cukup. Peringatkan Anda. Jangan main-main dengan orang bernama Joe yang itu lagi di masa depan. Jouyang, berani membuatku tersandung. Anda sedang merayu kematian. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Jalan. Saya tidak memilikinya. Jalan. Anda menendang nenek saya keluar dari bangsa. Semua tindakanmu sendiri. Jangan memanfaatkan kekuasaan buat menindas orang. Ayo semua, lihat di perempuan gak tahu malu. Dia goda pacar. Lalu sama tukang listrik bau itu juga. Benar-benar gak punya malu. Apa yang kamu lakukan? Kok ribut-ribut di rumah sakit? Sini, kamu bikin masalah besar di sini. Kalau paman tahu-tahu, pasti dia marah. Ih, Yukong, kamu masih bela perempuan murahan ini? Siapa pacarmu? Aku cuma khawatir sama kamu. Kok? Kalau sampai kejadian di sini, kan gak bagus buat kamu, ya? Oh, kalau gitu, aku usir mereka semua. Jangan, jangan. Kamu hamil. Kamu hamil? Apa? Hamil. Pantas saja. Dari mana kamu berani kasih tahu ke perusahaan? Ternyata, kamu tidur sama salah satu manajer. Aku tidak. Jouyang, saya selalu pikir kamu polos. Kamu gini. Mudah hamil sebelum nikah. Memalukan banget. Bukan aku. Jangan sok bohong. Di laporan ini, sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Keluar, kelihatan bersih. Jiang, lakukan hal menjijikkan begini. Jadi, tidak heran kamu gak diajarin orang tua sejak kecil. Jadi, gak tahu cara menghargai dan menyayangi diri sendiri. Jolinyo, gak punya hati. Kamu lupa gimana bisa sampai di titik ini. Kamu kok ngomong ke pacar aku begitu? Kamu gak pernah diajarin? Ya udah, hari ini aku ajarin gimana jadi orang. Tidak. Jangan dipukul. Diam. Dasar tua bangka. Semuanya gara-gara kamu. Lepaskan. Syah, kamu berani dorong aku. Kalian, sekarang juga. Cepat. Usir dia dari sini. Sekarang. Langsung. Ma. Wah, Pink. Bakalan bikin kalian berdua kumpul lagi di alam sana. Tuan muda, orang yang dulu Anda suruh cari, sudah ketemu. Namanya Jouyang. Aku udah add dia di WeChat. Perlu banget. Kamu kasih tahu namanya apa? Keluar! Siapa lagi? Ada satu hal lagi, Miss Jo. Ini sepertinya
hamil Apa? Nenek, kamu baik-baik saja. Nenek, jangan bikin aku takut, Nenek. Kalian layani nenek tua ini buat aku. Jangan. Oh, sini. Ada apa-apa ke aku? Jangan ganggu nenekku. Kamu benar-benar anak yang berbakti ya. Oh, pukuli dia. Hajar sampai dia berlutut minta ampun. Apa? Lihat-lihat, belum lihat istri pukul selingkuhan? Tengok lagi. Kalian juga bakal ngejengkang di sini. Gimana nih? Gak dingin. Aku mohon banget. Tolong jangan sakitin nenekku. Dia gak salah. Aku mohon. Baru saja salah sekarang. Terlambat. Ini. Kesempatan balas budi ini aku serahkan ke kamu. Jangan mau. Aku nggak mau. Tidak, aku mau cari Linio. Kalau aku tahu, benar-benar serigala, waktu itu aku nggak seharusnya mengadopsi kamu. sudah sampai di titik ini. Aku juga gak punya pilihan. Anggap saja bantu cucu untuk terakhir kalinya. Tanglin, yuk. Aku mau Janglin yuk. Itu yang aku inginkan. Jangan lakukan itu. Segera berhenti sebelum hal buruk terjadi. Cepat, panggil ambulans. Cepat, tolong selamatkan dia. Gimana? Oh, Cuk, gimana? Aku nggak tahu. Tadi jelas-jelas dia masih di sini. Kalian bereskan di sini. Bawa nenek ke ruang emergency. Yang lain, berhenti. Sebentar lagi kamu akan reuni sama nenek tua yang mati itu. Mau minta tolong? Mau cari pacarmu si pengemis bau itu? Berani ngadu ya? Dasar wanita jalan. Aku nggak kenal pengemis manapun. Pura-pura nggak bersalah. Kamu kira aku bakal percaya omonganmu? Tangian, kamu pasti pakai trik ini buat menggoda Abang Linyu kan? Aku kasih tahu kamu. Yang Linyu, itu milik aku. Kenapa kamu ketawa? Hao Xinyi, laki-laki kayak Jong Linyu yang gak tahu terima kasih cuma kamu yang anggap dia berharga. Wanita hamil di luar nikah. Kayak kamu masih punya muka ngomongin Linyu. Aku sama dia itu cinta sejati. Kamu cuma bohongi diri sendiri. Lihat aja. Aku bakal hajar anak haram di perutmu. Masih kuat ngelawan? Aku mau kamu mati bareng bayi itu. Hajar. Jangan kasih ampun. Kalau ada masalah, aku tanggung. Jangan. Tolong anakku. Aku mau. Hai, dipukul lagi. Masalah. Takut apa? Kalian berdua. Tutup mulutnya. Aku mau. 2 nyawa. 1 mayat. Mati aja. Murahan.
mau mati? Ya? Kamu nggak apa-apa. Siapa yang bikin kamu kayak gini? CH. Cuma pakai beberapa preman buat acting, kamu pikir bisa hentikan aku? Tengoklah. Aku ini putri direktur. Kalian berani sentuh aku. Ayahku gak akan diam. Lihat aja nanti. Mundur. Ada apa? Apa? Kamu dipecat dari grup? Sama kenal? Kamu sudah sadar? Tenang aja. Nenek, baik-baik saja. Kamu sudah tidur 3 hari. Makasih. Kamu udah nolong aku lagi. Namaku Zheng Ki Jiang dari Jiang Group. Sebelumnya aku belum bilang maaf. Tidak perlu maaf. Datang, kita juga nggak harus jujur banget. Anaknya selamat. Gak apa-apa. Kamu sudah tahu. Aku akan tanggung jawab. Kalau menurutmu, Tingke gak bisa kasih masa depan buat kamu dan anak. Kalau Jiang Q... Bisa? Bukan maksudku begitu. Aku... Joyong, aku tanya lagi. Mau menikah sama aku? Nenek bilang, terakhir, lihat, Jiang Chu benar-benar tulus sama kamu. Ketemu anak seperti itu nggak gampang. Apalagi, jangan sampai anak lahir tanpa ayah. Baik, saya akan segera atur konferensi pers. Mulai... Nggak ada yang bisa saya minumi nama kamu. Tuan Muda, Anda sudah pulang. Tuan Muda, soal penyakit Anda. Panggil Nyonya Muda. Halo, Nyonya. Halo, Nyonya Muda. Bawa dia ke kamar utama buat ganti baju. Siapkan kamar tamu. Tinggal Ini... lakukan. Seperti saya bilang, kasur, kamar utama empuk. Saya buat dia tidur nyenyak, nyaman. Ada anak Tuan Muda sekarang? Nyonya Muda, Anda belum tahu. Tuan Muda sejak kecil sombong. Dia nggak suka tinggal bareng orang lain. Setiap malam, di villa besar ini cuma dia sendiri. Sekarang, Anda datang. Rumah ini seperti rumah. Ayo, saya antar ke atas. Nyonya Muda, ayo coba dulu. Ini pertama kalinya Tuan Muda masak. Tunggu. Sebentar. Ada tamu yang mau datang? Keluarga. Nenek datang. Nenek, sehat nggak? Saya nggak apa-apa. Semuanya berkat Jiang Q. Ajun, terima kasih. Nanti, jangan bilang terima kasih ke aku lagi.
Nenek, tenang aja tinggal di sini. Saya sudah cari dokter keluarga terbaik di Haicheng buat nenek. Aduh, jadi repot banget ya. Tidak repot, Nek. Anggap aja seperti rumah sendiri. Saya mau ambil bantal. Kita tidur bareng aja. Memang minta. Kamu mikir apa sih? Kamu kan lagi hamil. Istirahat. Baik. Ya, aku tahu. Kamu gak suka aku bilang terima kasih. Tapi aku tetap mau bilang terima kasih. Uang mah bilang sama aku, kamu gak suka tinggal bareng orang lain. Istirahat yang baik. Selagi aku belum berubah pikiran. Kamu sudah bangun? Ini semua aku yang siapkan buat kamu. Kamu suka? Aku gak terlalu biasa pakai yang kayak gini. Terserah. Kamu senang? Di B2B IQ, aku gak nemu IQ di keluarga Jiang. Dia gak disukai? Kalau gak, mana mungkin dia harus repot ganti lampu. Sebaiknya aku gak terlalu mencolok. Nanti malah bikin dia repot. Kamu ke venue dulu, makan sesuatu. Aku ke atas, cari Jiang Yan. Oh. Kali ini keluarga Zhang tiba-tiba bikin konferensi besar. Sebenarnya ada urusan apa sih? Dengar-dengar, Tuan Muda dari jalur gelap juga akan datang malam ini. Keluarga Jiang punya 2 jalur, terang dan gelap. Zhang Yan adalah Tuan Muda jalur terang, pegang bisnis. Tuan gelap, belum ada yang tahu wajah atau namanya. Mysterious. Cara dia lebih kejam dari Jiang Yan. 2 jalur nggak akur. Tuan Muda jalur gelap muncul umum kali ini. Pasti ada urusan besar banget. Pantas saja semua tokoh penting di Haicheng pada datang. Jiang Yan itu kakaknya AQ kan? Tuan Muda jalur gelap ini kedengarannya serem banget. Hati, jangan sampai buat dia marah. Jangan cari masalah, penting. Zhou Yao. Benar kamu. Kalian datang buat apa? Berkat kamu. Bapakku kena pemecatan sama Jiang Yan. Tapi nggak masalah. Ku dengar hari ini Tuan Muda Anmai juga bakal datang. Sudah aku hubungi manajer venue-nya. Asal bisa dekat dengan Tuan Muda Anmai, Jian Yan. Coba keluarga tahu bakalan bangkit lagi sebentar lagi. Nona tahu bisa punya koneksi sama Anmai. Masa depan cerah. Iya, Nona tahu. Nanti jangan lupa bantu kami ya. Berdiri saja. Kamu kesini, ngapain? Heran juga. Kok satpam di sini kerjanya apa sih? Pakaian, kayak gitu. Berani datang ke tempat mewah gini. Baju seadanya. Siapa dia? Nggak pernah dengar namanya di Haicheng. Yo, tempat kayak gini bukan buat kamu. Nurut ya, cepat pulang. Kalau mau ketemu aku, cari waktu lain. Lin Yu, kamu terlalu merasa penting. Kamu sampai kerja kesini juga. Bukannya masih ada perasaan sama aku? Ada apa sih? Susah aku. Apa? Sudah aku bilang, jangan dekat-dekat sama Kak Lin Yu. Kamu brengsek. Ngejarin. Hao Xi, tenangkan hati kamu.
orang brengsek kejam kayak Jong Min Yu. Cuma kamu yang anggap dia berharga. Lagi pula, aku akan menikah. Kamu mau menikah? Kamu cuma cari ayah buat anak yang belum lahir di perutmu ya? Belum menikah udah hamil. Gak tau malu banget. Ayah pengganti suamiku. Dia ayah kandung anak yang ada di perutku. Baiklah, Joyang, kasih tahu aku siapa sih orang sial itu? Jangan, tukang lampu yang bau itu. Jiang Shigu. Jiang Shu. Haha, Joyang. Waduh, kasihan. Keluarga Tao dan Jiang bekerja sama belasan tahun. Tidak pernah dengar keluarga Jiang punya Jiang Qiu. Zhou, Yang, jangan ribut di sini. Kalau mau ribut, pulang aja sana. Hari ini, hari penting aku dan sini. Jangan onar di sini. Aktor aja nggak bisa acting. Acara hari ini diselenggarakan Jiang Group. Aku tahu. Hari ini, suamiku yang ngadain konferensi ini buat aku. Buat kamu? Kenapa nggak sekalian bilang kamu Madam Enmai aja? Mana barang yang aku minta? Sudah aku siapkan buat kamu. Makasih. Istriku masih nunggu di acara. Aku pergi dulu. Mau percaya atau enggak? Terserah kalian. Mau kabur diam-diam ya? Tidak. Keamanan. Mana petugas keamanan? Cepat usir pengemis bau ini keluar. Jangan biarkan dia mengganggu di sini. Lepaskan. Kenapa tangkap tanpa alasan? Ibu, maaf. Pakaian Anda tidak sesuai persyaratan tamu VIP malam ini. Menilai penampilan. Kalian gak takut diprotes grup dia? Dia berpakaian begitu. Mana mungkin kenal orang Jiang? Tenang! Pak Jing sudah pesan. Hari ini mau umumkan istri pewaris Anmai. Kalau mau ribut, keluar saja. Kalau sampai ganggu beliau, nggak ada yang bisa tanggung jawab. Istri pewaris Anmai. Bukankah kabarnya Tuan Muda Anmai tak dekat wanita? Sepertinya nyonya ini bukan orang biasa. Hati-hati. Tuan Muda Anmai sangat tegas dan kejam. Kalau benar-benar menyinggung nyonya bisa-bisa, kita hilang dari Haicheng. Tunggu. Lelang istri Tuan Muda. Jangan-jangan dia itu Tuan Muda Anmai. Kamu bilang kamu istri Tuan Muda Anmai? Zhou Yao, kayaknya kamu benar-benar gila. Sini, kamu nggak apa-apa. Baik, Kakak Linyo. Aku cuma mau minum bersamanya. Aku nggak tahu kenapa dia menyiramku. Zhou Yang, kamu gila. Tuan Muda Anmai sebentar lagi datang. Jangan rusak acara kita. Serius? Tuan Jang, kenal Tuan Muda? Tentu saja. Lin Yu, kita dokter muda paling terkenal di rumah sakit pertama Haicheng. Dia punya banyak Tuan Sheng, Nona tahu. Kalau begitu, bagaimana kalau kami saja yang mengajari si bodoh ini? Ya, benar. Nanti tolong bantu kami bicara baik di depan Tuan Muda. bisa diatur kalau begitu. Terima kasih semuanya. Jangan, aku sedang hamil. Aku nggak bisa minum alkohol. Minum. Atau dipaksa. Tunggu suamiku datang. Kalian nggak akan lolos begitu saja. Joyang, di saat seperti ini, kamu masih mikirin pacar gembelmu itu? Kak, Lin Yu, kamu tahu nggak? Barusan dia berani banget. Aku ngaku jadi istri Tuan Muda Anmai. Apa? Zhou Yang, kamu berani jadi istri Tuan Muda Anmai? Kalau Tuan Muda Anmai tahu, kita semua bisa celaka gara-gara kamu.
Joyang, dulu kamu sudah menghancurkan aku. Masih mau yang kedua kalinya? Joyang, jelasin sekarang juga. Pura-pura jadi istri Tuan Muda Anmai, itu nggak ada hubungannya sama kita. Ya, cepat bilang, bukan urusan kita. Lin Yu, antar aku ke rumah sakit. Joyang, sekarang jelaskan semuanya ke aku. Kalau nggak bisa jelasin hari ini, jangan harap pulang. Antar aku ke rumah sakit. Jangan pura-pura mati. Tuan Muda Anmai datang. Tuan Muda, tadi ada yang menyamar jadi istri Anda. Sudah saya beri pelajaran. Benarkah? Kalian berdua benar-benar susah hilang ya. Tidak. Berkali bikin keributan di wilayah keluarga Jiang. Kalian sudah tidak mau hidup ya? Lihat, di Tuan Muda Mei. Siapa yang tak mau hidup? Apa? Kamu, Tuan Muda Anman. Mana? Joe? Yang? Joya, bangun Joya. Siapa yang lakukan? Mereka berdua yang suruh kami. Tidak ada hubungan dengan kami, Tuan Muda. Mau mati, ya? Mending kamu berdoa dia baik-baik saja. Jaga tempat ini baik-baik. Sebelum istriku bangun, tidak ada yang boleh pergi. Kalau dia kenapa? Semua ikut mati. Maaf, yang aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di sini. Aku nggak apa-apa, cuma luka ringan saja. Tenang aja, orang yang menyakitimu, satupun nggak akan aku biarkan lolos. Sudah, jangan bahas itu lagi. Kabar bagus nih, obat anti kanker dari institut kami, uji klinis berhasil. Wanita yang dipilih Jiang Jue tentu saja nggak mungkin biasa aja. Ternyata yang berekselen lampu itu adalah Tuan Muda Anman. Kali ini kita benar-benar habis. Gimana? Belum tentu. Tadi aku baru dapat telepon. Info dari dalam. Mereka bilang ada laboratorium berhasil buat obat anti kanker. Masa depan cerah, bisa dapat izin berdasarkan produksi massal. Jiang Yang, penerus muda Mingwei dengan enggak,他怎么来了？ Selesai. Habis ini, kita nggak mungkin bisa keluar dari sini hidup. Di wilayah saya, ganggu orang Anmai. Kalian tahu nggak? Gara-gara kalian saya kena masalah besar. Fabian, Anthony, kami dipaksa. Jiang Lin有点道心意, maafkan kami. Jiang Lin道心意, kalian lagi. 小猪, ini cuma salah paham. Kami cuma mau bantu Anda lawan Anmai. Bawa pergi dua anjing setia ini sekarang. Untuk kalian, saya kasih waktu 3 hari. 3 hari lagi, jangan sampai saya lihat kalian di Haichen. Ya. Jiang Yan, halo kakak. Soal kejadian di ruang pesta hari ini, saya mau minta maaf. Tidak, ini bukan urusanmu. Kamu kena masalah di tempatku. Harus beri penjelasan ke kamu dan EQ. Bawa masuk. Yang, kami sadar sudah salah. Kami benar-benar tidak tahu kamu istri muda Anmai. Ya, Nangajou, yang tidak tahu tidak bersalah. Maafkan kami. Tidak tahu. Bukan kalian yang bilang aku pura-pura jadi Nyonya Jiang? Kami benar-benar sadar.
Salah. Xiangyang, demi pernah saling cinta. Tolong ampuni aku kali ini. 张丽玲, jangan bahas yang dulu. Itu masa paling menjijikkan bagiku. Aku bukan orang baik. Tidak tahu berterima kasih. Aku bukan manusia. Aku nggak tahu berterima kasih. Tuan Muda, kami benar-benar sadar salah. Lepaskan aku. Aku pernah suruh kamu dengar. Kamu. Dan kamu juga. Kenapa masih diam aja? Panggil orang. Oh, mereka berdua pergi. Mau. Kamu gak cinta aku lagi? Bawa. Nona, Anda pulang. Tuan sakit karena Anda marah. Sekarang lagi emosional. Sebaiknya Anda keluar dulu, supaya suasana tenang. Apa? Ada apa dengan ayahku? Kamu kenapa? Semuanya gara-gara kamu. Keluarga tahu nggak bakal bangkit. Siapa bilang? Lin Yu, baru saja dapat kabar baru. Di Haiqing ada lab yang kembangkan obat kanker terbaru. Dapat izin produksi massal. Saat itu, kita masih khawatir nggak dapat duit. Serius? Iya. Tentu saja, Ayah. Masa nggak percaya sama aku? Baik. Nggak dapat izin. Kamu jangan pulang lagi. Oh. Lin Yu, kamu yakin di sini? 100% benar. Aku sudah cek. Profesor ini Marga Joe. Nanti kamu harus bersikap baik. Jangan sampai dia tersinggung ya. Ya. Mobil sport keluaran terbaru. Keren banget. Nanti kalau kita dapat izin, aku juga mau beli. Bapak. Ya, mau apa? Tidak. Mungkin dia juga mau rebut hak otorisasi? Kayaknya bukan. Aku ingat. Sebelumnya dia kerja serabutan di lab. Sepertinya di sini cuma tukang bersih-bersih. Zhou Yao, kamu lagi? Tahu sini. Kak, di sini. Kenapa? Belum cukup tampar? Sombong? Di sini nggak ada tuan muda Amai yang jagain kamu. Kamu andalkan cowok. Apa kemampuannya? Sini sendirian bersihin lab bersama tidak mudah. Tidak mudah? Menurutku, dia mati-mati naik ke ranjang orang lain. Itu susah, kan? Semua tahu tuan muda. Amai nggak suka perempuan. Pasti kamu pakai banyak cara, ya? Aku mau telat kerja. Nggak ada waktu buat ngobrol sama kalian. Masih kerja? Selain ngandelin cowok, apalagi yang bisa kamu lakukan? Memang, suamiku jauh lebih baik dari suamimu. Kamu kurang ajar. Nyonya, tuan muda, jangan pedulikan dia, Bu. Xinyan, kita kesini bukan buat ribut. Ada urusan penting, harus selesaikan. Nanti beneran bikin tuan muda datang. Kita semua bisa celaka. Tuan muda, siapa? Sebelum dia gabung keluarga Jiang, dia cuma anjing ngekorin kamu. Aku salah ngomong? Setelah nggak bisa dia langsung deketin Jiang Qiu. Pintar banget ngatur rencana. Kalah sama cewek licik kayak kamu, aku terima kok. Mengaku kalah. Kenapa dari nada bicaramu, aku nggak dengar sedikit pun kamu mengakui kekalahan? Kamu apaan kamu? Kamu main sama Liu, kita belum putus. Kamu selingkuhan, merusak hubungan. Masih pantas nggak di depan pasangan sah? Sok atur. Kamu ngaco. Liu, bilang ke dia, siapa sebenarnya selingkuhan di antara kita? Bilang dong. Sini, jangan ribut. Kita masih ada urusan penting. Zhou Yao, hari ini kamu lagi beruntung. Jangan sampai aku ketemu kamu lagi. Ayo pergi. Ada eksperimen, orang luar dilarang masuk. Pak Satpam, kami ada urusan penting, Profesor Joe. Tolong bisa
tolong. Setiap hari banyak orang datang mencari Profesor Joe. Minggir, jangan ganggu pekerjaan kami. Lalu, kenapa dia bisa masuk? Dia itu peneliti utama di lab. Kalian siapa? Penjaga bodoh itu tahu apa sih? Dia cuma tukang bersih-bersih di lab. Jadi anjing buat Lin Yu aja ditolak, pecundang. Katanya peneliti. Ini benar-benar lelucon besar. Sini, bagaimanapun juga, dia karyawan sini. Seharusnya boleh masuk kerja. Benar. Hayam Piha. Kalau kalian hebat, coba gantiin dia kerja sana. Cuma ngomong doang di sini. Minggir, jangan halangi pintu. Kamu sih. Iya, saya manajer Wang. Kami di bawah. Oh, baik. Ayo. Kak, tolong angkat telepon ini. Ok. Masuk saja. Ja, oke. 428. 428 itu di mana ya? Halo, mau tanya. Joyang, kamu nggak capek ya? Sampai segitu pengen ketemu Lin Yu. Kamu nggak bisa hidup tanpa pria ya? Saya lagi kerja, tolong minggir. Kerja. Oh, Tadi saya baru aja ketemu barang kotor. Tolong beresin dulu. Sheye, ayo kita pergi. Kalian mau ngapain di sini? Joe ya? Kok kamu? Kalau bukan aku, siapa lagi? Ke kantor saya mau cari siapa sih? Joya, kamu masih pura-pura terus ya? Iya, kantor kamu ya. Tukang suruhan. Besar kepala ya. Aku masih harus kerja. Kalau mau ribut, keluar aja. Itu Nyonya muda. Kami mau cari Profesor Joe. Tolong perkenalkan. Kenapa kamu segan banget sama dia? Tanpa dia, kami nggak bisa ketemu Profesor Joe. Profesor, saya sendiri. Kamu profesor. Aku malah dekan di sini. Shinyi, Nyonyanya tuan muda. Kami cari Profesor Joe. Memang ada urusan penting. Aku Profesor Joe yang kalian cari. Percaya atau tidak, kalau tidak ada urusan, silakan keluar. Baik, tapi hari ini aku nggak cari kamu. Aku mau cari Profesor Joe yang menemukan obat anti kanker. Di institut ini, nggak ada profesor bermarga Joe yang lain. Joe Yang, kalau marah, kita bisa selesaikan secara pribadi. Hari ini, aku harus ketemu Profesor Joe. Untuk hal penting, jangan ganggu aku di sini. Profesor, Profesor, ada orang yang meminta saya bicara soal produksi massal obat khusus. Manajer Wang, maksudmu mereka kan? Itu manajer Wang, saya Lin Yu, dokter rumah sakit pertama Haicheng. Dulu kami sudah bicara lewat telepon. Tadi yang ribut di kantor Profesor Joe itu kalian. Manajer Wang, jangan salah paham. Kami cuma terlalu buru-buru cari Profesor Joe. Ini Profesor Joe kan? Bukankah kalian sudah ketemu? Iya. Apa? Maksudmu obat anti kanker khusus yang mengguncang dunia medis? Itu hasil penelitian Joe Yang? Bukankah dia cuma jadi asisten laboratorium? Sepertinya aku nggak pernah bilang aku cuma asisten. Orang di depanmu, Profesor anti kanker terkemuka Daxia, Profesor Shou Zhang. Profesor Shou.
Maaf, sebelumnya memang kami yang salah menilai. Maaf. Profesor Zhou, obat spesial kita akan diproduksi massal. Orang yang hubungi saya sudah memperkenalkan kondisi mereka. Semuanya tenaga medis. Menurutku, serahkan saja pada mereka. Maaf, saya tidak bisa izinkan obat ini. Kenapa? Joe, ya, apakah kamu masih dendam soal kejadian di aula perjamuan? Aku sudah minta maaf dan sudah menanggung konsekuensinya. Kamu nggak bisa balas dendam pakai jabatanmu. Aku nggak bahas dendam. Obat ini belum bisa dirilis sekarang. Kenapa nggak bisa? Institut kami belum mengumumkan apapun tentang obat ini. Aku nggak tahu dari mana kamu dengar kabar itu. Nanti kalau berita soal ini benar-benar muncul, perusahaan farmasi di Haicheng dan seluruh negeri akan berebut peluang ini. Waktu itu masih ada kesempatan? Nggak peduli. Hari ini kamu harus kasih izin ke kami. Profesor So, semua kesalahan sebelumnya memang dari pihak kami. Tapi hari ini, kami datang dengan niat baik. Asal Anda mau tanda tangan izin. Harga bisa Anda tentukan sendiri. Berapapun kami siap bayar. Tidak mungkin, ini bukan soal uang. Obat ada efek samping. Dan data klinis kita saat ini masih belum lengkap. Kita belum bisa pastikan obat ini bebas efek samping. Jangan diluncurkan. Mana ada efek samping yang lebih parah dari kanker. Baik, saya mengerti. Joyao, tunggu sebentar. Kamu pakai posisi Aku buat ingin untung sendiri. bertanya Kamu pasti padamu. kena ke rumahnya. Sudah. Semua yang perlu saya katakan sudah saya bilang. jujur, Manajer Wang, antar mereka keluar. Maaf, kalian empat, Profesor Zhou sudah bilang. Benar-benar kamu memiliki niat yang jelas dan tegas. Kamu mau ngapain? Keamanan. Sini, tenang. Dulu. Usir dua pengacara ini. Joyao, tunggu saja. Nona, bagaimana? Penyakit Tuan Barah. Dapat izin, mungkin bisa bikin dia sedikit lebih bahagia. Aku mau lihat ayahku. Jangan emosian. Napas oksigen. Tenang saja. Izin sudah aku dapatkan. Nanti kita siapkan jalur produksi. Buat batch pertama obat anti kanker. Keluarga tahu bisa selamat. Jinyi, kamu gila. Kita sebenarnya belum dapat izin. Kenapa bohong, Paman? Aku nggak bisa. Kamu juga udah lihat kondisi ayahku. Dia nggak bisa kena shock lagi. Tapi, cepat atau lambat, kebohongan ini bakal terungkap. Paman tahu? Makin buruk? Jadi jangan biarin dia tahu kenyataannya. Joe, yang nggak izin, kita bikin sendiri aja. Siapa yang bisa buat obatnya duluan? Dia yang jadi pendiri. Kenapa pulangnya terlambat? Apakah aku membangun kamu? Tidak, aku memang sedang menunggumu. Maaf, sudah membuatmu menunggu lama. Aku janji nggak akan mengulanginya. Karena eksperimen kita berhasil. Besok, aku bisa ambil cuti dan istirahat di rumah. Kenapa harus nunggu besok? Karena eksperimen kita telah selesai tahap akhir. Besok kita bisa adakan konferensi pers resmi. Obat kanker kita bisa bantu jutaan pasien kanker. Zhou Ying. Kamu ngapain sih? Tenang.
Mau kemana? Ke konferensi pers. Bukankah aku sudah bilang kemarin? Kamu lupa. Biar aku antar kamu. Nggak perlu. Kamu pergi sendiri aja. Kamu istirahat aja di rumah. Oke, aku tunggu kamu pulang. Sudah, sekarang bisa berangkat. Profesor Joe, selamat ya. Semoga obat spesial Anda bermanfaat bagi masyarakat. Ini benar-benar terobosan besar di dunia medis. Terima kasih. Para tamu dan rekan media. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang ke konferensi pers obat anti kanker kami. Pertama-tama, saya ingin menekankan. Hari ini saya hanya mewakili tim riset saya yang beruntung hadir di sini. Tapi keberhasilan ini bukan hasil kerja saya sendiri. Tunggu dulu. Prof. Zhao, obat baru yang Anda perkenalkan tadi. Komposisi dan mekanisme. Persis sama dengan info obat DAO 1 jam lalu. Kenapa? Mana mungkin? Segera lakukan penyelidikan. Teman-teman, saya ingin bicara sebentar. Profesor So, 1 jam yang lalu, Tao Pharma merilis obat khusus kanker mereka, Aninuo. Setelah dicek awal, komposisinya mirip obat anti kanker lab Anda publikasikan. Jelaskan? Ini ada kemungkinan pencurian? Itu tidak mungkin. Obat anti kanker dari lab kami adalah hasil riset tim kami sendiri. Tidak mungkin plagiarisme. Kami punya dokumen lengkap dan seluruh hak kekayaan intelektualnya. Riset mandiri? Joyal, jangan asal bicara. Obat Aninuo dari Tao Pharma punya catatan riset mandiri dan bukti paten lengkap. Semua itu jauh lebih awal dari kalian. Pak Polisi, orangnya dia. Joyal diduga telah mencuri rahasia bisnis inti perusahaan kami. Perusahaan kami mengalami kerugian besar terhadap tindakan plagiarisme yang buruk dan tidak bermoral dari Profesor Zhao dan tim penelitiannya. Kami tahu. Tidak tolerir. Kami sudah melaporkan ke polisi dan akan segera mengambil tindakan hukum. Kami meminta laboratorium Anda segera menghentikan semua pelanggaran dan mengganti semua kerugian ekonomi yang ditimbulkan pada perusahaan kami. Bagaimana bisa? Penelitian ini saya kembangkan sendiri dari awal sampai akhir. Semuanya saya kerjakan sendiri. Kok bisa dikerjakan sendiri? Zhou Yan, jangan kira kamu punya grup Jiang di belakangmu. Menindas orang, mencuri hasil penelitian orang. Kami tahu memang baru didirikan dan belum besar. Tapi kami tidak akan membiarkan perbuatan bullying seperti ini. Ternyata di balik semua ini ada campur tangan Jiang. Mengambil riset orang lain dan mengaku miliknya. Hamer, Jiang benar-benar seenaknya. Kami tidak melakukan plagiasi. Penemuan ini dikembangkan mandiri oleh lab kami. Selain itu, hal ini tidak ada kaitan dengan Jiang Group. Wujo, Anda diduga plagiasi bisnis. Kami menangkap Anda sesuai hukum. Silakan ikut kami dan bantu penyelidikan. Pak Polisi, ini benar-benar salah paham. Profesor Zhou dan seluruh tim lab kami pasti difitnah. Kalian nggak bisa asal tangkap orang. Data eksperimen kami semua tercatat dan bisa dicek. Kamu siapa? Dari mana? Bukti sudah jelas. Masih berani ngelak? Semua kasus ini banyak kejanggalan. Lab kami akan segera lakukan penyelidikan internal. Kami berhak menuntut pencemaran nama baik secara hukum. Belum tahu kebenarannya. Masih perlu diperiksa? Dengar! Faktanya, perusahaan tahu kami yang pertama meluncurkan Aninuo. Lab kalian terpukau dengan produk kami, lalu mencuri teknologi dari kami. Ini obatnya, ini soal nyawa. Kalian malah buat jadi bahan promosi bisnis. Kalau ada masalah,
bisa tanggung jawab. Obat penyelamat dipakai promosi. Nggak punya hati. Hukum keras. Peneliti kejam kayak gini harus dihukum berat. Semuanya, polisi akan mencari kebenaran sesuai hukum. Tolong bantu proses. Ayo dibawa. Yang Ji, Jouyang, ini akibatnya kalau kamu melawan aku. Nona tahu tentang insiden pencurian hasil inti kali ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik? Saya ingin bilang, jadi pebisnis harus jadi manusia dulu. Industri farmasi. Ini soal nyawa. Setiap pekerja di bidang ini harus punya hati dan prinsip. Perilaku Bu Joyao seperti ini bukan cuma melanggar hak kekayaan intelektual perusahaan Taoshi, tapi juga sangat merugikan pasien kanker yang menunggu obat baru. Tidak bertanggung jawab sama sekali. Untuk ini, perusahaan Taoshi tidak akan mentolerir. Sangat bagus. Ada pengusaha seperti Anda di Haicheng. Benar-benar beruntung dan bermanfaat buat rakyat. Terima kasih. Perusahaan Taoshi kami demi membantu pasien segera mendapat obat ini. Kami telah menyiapkan tempat pre-order dan konsultasi di luar aula. Semoga kami bisa membantu setiap pasien yang terkena kanker. Menyelamatkan lebih banyak keluarga yang hampir hancur. Nona tahu, tolong antar kami melihat-lihat. Baik, saya akan membawa kalian. Teman-teman, saya ingin memperkenalkan. Ini Zhong Linyu, mahasiswa pasca sarjana Unika, dan juga konsultan medis yang khusus dipekerjakan oleh perusahaan kami. Selanjutnya, dia akan menjelaskan detail tentang obat ini untuk semua. Tuan muda, ada masalah. Lihat ini. Jouyang naik lewat plagiasi, didukung oleh keluarga Jiang. Sosok Dewi hancur, jumpa pers menuntut. Ini adalah obat anti kanker terbaru dari Taoshi Pharma, Annuo. Teman-teman, lihat, masih ada yang ini. Ini adalah sertifikat paten yang diakui negara dan bukti kelulusan obatnya. Ayo, lihat dulu. Kurohao berikan ke direktur rumah sakit pertama Haicheng. Pasti benar. Ya, Dr. Jiang ini memang pakar terkenal. Obat yang dia rekomendasikan pasti benar. Berapa, kotak? Saya mau beli. Baik. Stop dulu, stop. Tentang obat ini. Harga satu kotak 8.888. Yuan stok terbatas. Jangan berebut ya. Pak, polisi, semua data penelitian kami sudah ada di sini. Kami benar-benar tidak mencuri hasil siapapun. Prof Jo, kami mengerti perasaan Anda. Data ini belum cukup buktikan. Obat spesial ini dibuat tim kalian sendiri. Pak polisi, mau diapakan saya terima. Tapi peneliti lain di tim saya. Mereka semua tidak bersalah. Mereka tidak seharusnya terlibat, tidak seharusnya dipersalahkan. Tenang dulu, kami tangani sesuai hukum, tidak menuduh orang baik. Tapi sekarang kami butuh bukti yang lebih jelas dan kuat. Ya, semua bukti sudah ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Buktinya ada di sini. Buktinya ada di sini. Q, kenapa kamu datang? Istri saya jadi trending di pencarian utama. Bagaimana mungkin saya bisa tenang? Masalah ini pasti berdampak ke grup. Maaf. Kenapa harus minta maaf? Yang salah itu yang memfitnah, bukan kamu. Q, bukti yang kamu maksud tadi apa? Pak, Satpam. Apa? Aduh, ini keterlaluan banget. Kok kamu? Ayam mana? Nona, Tuan. Kondisinya tiba-tiba memburuk. Sekarang sudah dipindahkan ke rumah sakit. Apa? Saya mau bicara sama ayah saya.
lihat nggak? Obat khusus kanker dari keluarga tahu laku banget. Keluarga tahu bakal balik lagi sekarang. Kamu harus tetap semangat. Lihat keluarga tahu balik ke puncak. Teman-teman, obat kanker ini terbatas. Jarang-jarang ada. Ayo beli sekarang. Scan di sini, scan di sini. Jangan beli obat ini. Cepat berhenti. Jangan beli obat ini. Hentikan segera. Chuyao, kenapa kamu terus-terusan muncul? Sebenarnya kamu mau apa? Semuanya, dengarkan dulu. Obat ini ada masalah. Jangan konsumsi, apalagi beli. Obatnya bermasalah. Kenapa? Joyao, beritanya sudah keluar. Obatmu nyontek aku. Kamu masih berani bilang obatku bermasalah? Tahu sini. Ini soal nyawa orang. Kamu nggak boleh main-main dengan nyawa. Joyao, tuduhan berat kayak gini ditujukan ke aku. Bertanggung jawab ucapanmu. Tentu, tanggung jawab. Tahu sini, aku sudah jelaskan. Obat ini belum disaring. Bisa ada efek samping. Kamu jangan memutarbalikkan fakta di sini. Oh, ternyata dia yang pura-pura jadi korban. Jadi obat yang dia jual ke kita palsu semua. Jahat! Balikin uang. Ni, sebenarnya ini apa? Bukankah kamu bilang ini hasil riset tim kamu? Iya, riset tim saya. Bukti paten juga ada di sini. Kalian jangan fitnah dan menjebak. Benar, saya memang pernah ke kantor Joyang. Tapi bagaimana kamu buktikan video ini? Saya mengirim data obat kanker. Perlu saya kirim riwayat penerimaan buat audit? Dao Shenyi, hatimu sungguh jahat. Obat! Kalau salah makan, bisa mati. Kalau ada yang mati gara-gara obat, itu tanggung jawabmu. Xiaoyong, obat ini kan kamu yang riset. Apa urusannya sama saya? Dao Shenyi, ternyata benar kamu. Gak mungkin. Padahal saya yakin semuanya sempurna. Kalian gimana bisa tahu? Dao Shenyi, siap-siap terima hukuman. Hukum. Rentah. Joyao, kenapa selalu kamu? Kenapa setiap kali kamu ganggu urusan aku? Siapa tahu sih. Bagus, tangkap, kembalikan uangnya. Laboratorium kami kerjasama strategis dengan Jiang Group. Kami akan terus menyediakan obat kanker khusus yang aman, efektif, dan sudah diuji secara ketat untuk rumah sakit besar dan apotek resmi. Selain itu, kami berjanji dengan tegas, semua pasien yang membeli obat bermasalah dari Tao Pharmaceutical dengan bukti pembayaran sah, bisa menukarkan obat kanker baru tanpa efek samping secara satu-satu di saluran yang ditentukan. Profesor Zhou dan Jiang benar-benar peduli pada rakyat. Tunggu sebentar, semuanya. Ada sesuatu, sebenarnya waktu acara sebelumnya saya sudah ingin memberikannya padamu. Hari ini, saya juga ingin meminta kalian semua untuk jadi saksi bersama. Apa itu? Kok misterius banget? Tunggu sebentar. Zhang Mingyu, bukankah seharusnya kamu bersama Tao Xinyi? Dia jual obat ilegal, video pencurian data. Aku nggak tahu apa-apa. Polisi sudah menyelidiki semuanya. Jadi setelah bantu investigasi, aku dibebaskan. Tapi dia
diproses hukum. Itu memang hukumannya. Jadi, kenapa kamu kesini? Yang, aku mau bicara sama kamu. Bisa kasih aku sedikit waktu? Kalau kamu mau minta belas kasihan buat tahu sini, pergi. Aku nggak bisa. Dan nggak akan bantu dia. Yang, bukan. Kalau ada yang mau kamu bilang sekarang. Yang, aku tahu. Kamu gak benar-benar mau aku hancur. Pasti masih ada aku di hati kamu kan? John, Ling Yu. Kamu mau cari masalah? Zhang Lingyu, kamu nggak perlu ngomong lagi. Sejak kamu menyakiti nenekku, aku nggak akan pernah maafin kamu. Dan aku juga nggak bakal kepikiran soal kamu. Aku tahu. Ini salahku. Aku mengecewakanmu. Juga nenek. Dulu kamu selalu baik banget sama aku. Semuanya selalu utamain aku. Jadi hubungan kita nggak mungkin langsung dilupakan gitu aja kan? Yang, ayo mulai lagi dari awal. Boleh. Zhang Lingyu, jangan ngomong hal yang menjijikan lagi. Aku sudah punya kehidupan baru. Aku juga sudah punya anak. Kita berdua udah nggak mungkin lagi. Aku nggak percaya. Kamu bilang pasti cuma karena marah. Pasti cuma karena marah kan? Pasti masih ada aku di hatimu. Menggoda istriku di depan mataku. Kamu pikir aku nggak ada? Yang, maafin aku ya. Aku tahu kamu marah sama aku. Kamu benci aku. Asal kamu mau maafin aku. Apapun yang kamu mau, aku nurut. Cukup. Zhang Lingyu, aku sudah bilang jelas sama kamu. Sekarang juga kamu pergi. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Yo, aku benar-benar sadar salah. Maafkan aku. Mari kita jalani hidup bersama. Lalu? Punya bayi yang benar-benar milik kita. Zhang Lingyu, berhenti ngomong hal menjijikan seperti itu. Aku lebih memilih. Lebih baik aku nggak pernah kenal kamu. Xiangya, aku benar-benar sadar salah. Maafkan aku. Nai, Neng, aku salah. Aku yang bersalah. Tolong, kita tumbuh bersama sejak kecil. Bertahun. Aku benar-benar gak bisa hidup tanpa kamu. Andai semuanya bisa diulang, aku saja. Biar aku yang ngejar kamu dari belakang. Boleh? Kalau bisa diulang sekali lagi, aku nggak akan biarkan nenek mengadopsi kamu. Maaf, salah. Aku terlalu mengejar keuntungan. Keinginanku menutup mata. Lupa. Awak cuma ingin sama kamu dan nenek. Ya, sudah cukup. Kalau mau menyesal, keluar sana dan menyesal. Jangan harap ada yang tahu. Zhang Q, Q, kamu harus baik-baik saja. Pak, tolong ngebut lagi. Kamu harus baik-baik saja. Jang. Kalau kamu kenapa-kenapa, aku sama bayi. Gimana? Zhang Q, kamu main-main sama aku ya? Pak, supir, berhenti. Sering banget aku di situasi berbahaya. Kamu meremehkan aku banget. Aku terbiasa situasi kayak gitu. Luka sekecil ini bukan masalah. Di saat ini, siapa peduli kamu pemimpin dan Mei? Aku cuma tahu kamu bapak anakku. Kamu harus baik-baik saja. Udahlah, ini semua salahku. Kamu kok gitu banget sih? Ada kayak gitu. Kamu gak pernah nanya aku mau apa enggak? Jadi, Nona Shou Jang nikah denganku.
Sayang, ini baru 7 bulan. Nggak perlu seperti ini kan? Kamu harus ikuti aku soal ini. Putra kita nanti jadi penerus Anmai sebelum lahir. Jangan sampai ada masalah sedikit pun. Kamu tiap hari ngomongin anak laki-laki, kenapa nggak bisa anak perempuan? Aku suka anak perempuan. Oke, anak perempuan juga bagus. Kita harus punya anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki. Besok anak perempuan ya. Kak Q, ada masalah darurat. Tolong segera ke sini. Apa masalahnya harus aku ke sana sekarang? Aku lagi nemenin istriku nih. Sayang, utamakan pekerjaan. Pergi saja. Aku bisa sendiri kok. Oke, ngerti. Aku pergi dulu urus sebentar. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Terpidana nomor 41, Toshini, diizinkan keluar penjara untuk pemakaman. Nona, akhirnya Anda keluar juga. Ayah saya, dia. Benarkah, kakek? Dia terus bertahan sampai nafas terakhir, ingin menunggu Anda pulang. Sampai akhir, dia tetap tidak bisa memejamkan mata. Chongyang, semua ini salahmu, wanita keji. Kamu bikin keluarga saya hancur. Aku mau bayar dengan darah. Chongyang, susah banget nyari kamu. Tahu sini, kamu kesini mau apa? Bukannya harusnya kamu... Semua ini gara-gara kamu. Sengaja datang buat melayat ayahku. Apa? Kesini. Aku tadinya mau mencegah kamu saat tidur. Tapi aku sadar. Terlalu gampang buat kamu. Kamu? Maksud kamu apa sih? Semuanya gara-gara kamu. Ini nggak mau. Ayahku tiada. Aku nggak sempat ketemu dia terakhir. Kamu yang hancurin semua hidupku. Sekarang, aku juga mau hancurin semua milikmu. Hancurin semua yang kamu pedulin. Tahu sini, kamu sampai sini, itu semua salahmu sendiri. Salahmu sendiri. Apa? Pokoknya, hidupku udah hancur. Oh benar-benar kacau. Sekarang, aku mau ikut mati bersamaku. Temani aku sampai mati. Wang Xinyi, kamu gila. Kamu benar. Gila. Chongyang, hari ini aku buat kamu rasakan betapa sakitnya kehilangan anak sendiri. Kamu mau pakai anak naik posisi? Hari ini, aku akan biarkan kamu melihat anakmu sendiri. Darah anakmu mengalir keluar. Kalau aku mau hidup. Tuan muda, kenapa malam-malam harus turun sendiri? Anak, tolong, teriaklah. Semakin keras, kamu teriak, senang. Anak, cepat selamatkan anak. Yang, bangunlah! Yang, cepat panggil! Tante! Penting, kamu baik.
Setiap kali selalu ada yang menolong. Melambat. Lagi-lagi, kamu lakukan apa padanya? Aku suntik dia obat aborsi. Sabi satu, ampul penuh. Jenderal, ayah saya sudah tiada. Aku mau anakmu bayar nyawa. Kamu mau mati, ya? Itu memang aku. Mau cari yang jadi tumbal. Dokter, dia baru disuntik obat aborsi. Apa? Obat aborsi? Cepat! Tolong dia! Tolong anak saya! Cepat! Bawa ke ruang ICU. Siapkan operasi sesar darurat. Laporkan! Jaga perempuan gila ini baik-baik. Tuan Muda, kau sini sudah diamankan polisi dan dibawa pergi. Dokter, gimana keadaannya? Tuan Jiang, operasinya sangat berhasil. Ibu dan bayi selamat, anak perempuan. Lahir prematur, ibunya stres berat. Kondisi ibu sangat lemah sekarang. Masih koma. Harus diawasi dengan ketat. Makasih, dokter. Apa ini salahku? Kenapa setelah bersama aku, kamu malah sering terluka? Belum pernah sehari pun hidup tenang. Kaki ya? Aku sudah tebak. Kamu di sini. Kok kamu kesini? Aku baru pulang dari luar negeri. Kudengar penyakit anehmu sudah sembuh. Benar nggak? Wah, benar-benar bagus Kakak Ki. Kamu sengaja datang ke sini cuma buat memastikan hal ini? Tentu tidak. Aku dengar Jiang Yang katanya penyakitmu bisa sembuh karena seorang bernama Joyong. Aku memang datang khusus buat berterima kasih padanya. Sepertinya ini pasti kakak Joyong ya? Dia perlu istirahat, jangan diganggu soal urusan. Jangan kamu yang berterima kasih. QGYJ. Sudah lama kamu tetap serius seperti ini. Kurang ramah. Kalau nggak ada urusan lagi, mending pulang dulu. Kamu nggak dibutuhkan di sini. Kamu so apa sih Kuege? Aku tahu kok. Kamu mau ngelantur apa lagi? Aku tahu. Kamu selalu merasa menyesal karena kita belum punya anak. Jadi, anak ini. Sebenarnya, kamu yang memberikannya ke aku. Benar kan? Benar. Kamu ngomong apa sih? Oh, ternyata begitu. Jadi selama ini dia baik sama aku dan selalu melindungi. Demi tinggalkan ibu, pertahankan anak. Kayaknya aku yang terlalu berharap. Nggak heran, orang kayak aku mana pantas dapat hati tulus dari pemimpin. Aneh. Kamu kenapa sih galak banget, anak? Dia pingsan, nggak bisa denger kok. Aku ngerti. Nggak ganggu rencana tinggalkan ibu dan pertahankan anakmu. Pulang! Sekarang! Jangan sampai aku lihatmu di rumah. Jangan pikirin anak itu. Jangan harap deh. Aduh, Jiangxu, anakku, mana? Bangun. Bagaimana rasanya? Ada tubuh nggak nyaman? Aku nggak apa-apa. Bagaimana anak? Anaknya baik-baik saja. Tenang saja. Dia di inkubator. Ada orang yang jagain. Aman kok. Aku mau pulang. Aku kangen nenekku. Oke, kita pulang. Hari ini sudah malam. Besok pagi aku datang jemput kamu dan bayinya. Oke?
Yang, ini semua salahku. Aku nggak bisa lindungi kamu dan anak kita. Aku janji, nggak akan begitu lagi. Aku ngerti. Nyetirnya hati-hati. Jia? Kamu pasti Joyang kan? Ini pertama kali kita ketemu, aku mau kenalan. Jiyu Wan-ning. Aku dan kakak Q tumbuh bersama sejak kecil. Ki. Panggilannya akrab banget. Iya, kami sudah biasa karena tumbuh bersama sejak kecil. Jangan berdiri di sini. Ayo duduk. Kamu masuk dulu, soalnya kamu kan tamu. Wang, Mak. Chauffeur. Anaknya aku serahin ke kamu. Aku agak capek. Nggak usah panggil aku makan. Aku mau istirahat dulu. Fu Wan-ning. Mana? Joyang. Oh, Kak Jo bilang dia kurang enak badan. Jadi istirahat. Ayo makan. Aku sudah suruh dapur masak makanan kesukaanmu. Jiyu Wan-ning. Aku sudah bilang jelas, aku sudah menikah. Aku punya istri dan anak. Tolong jaga diri. Jangan datang mencariku lagi. Aku nggak mau makan, kalian aja. Ya. Aku tahu kamu lagi gak enak hati. Karena gadis kecil yang datang hari ini. Tapi bukan cuma itu. Aku ngerti. Kok anak ini sebenarnya kamu kasih ke aku sebagai hadiah. Benar kan? Kamu juga belum tanya langsung ke Xiao Jiang. Benar. Mungkin ada salah paham di sini. Aku benar-benar nggak tahu alasan apa. Pewaris Amen baik sama aku. Apalagi sama dia. Aku bikin dia repot. Dunia anak muda kayak kamu, nenek nggak ngerti. Nenek cuma tahu, mau apapun kamu lakukan, nenek pasti dukung. Aku pengen pergi dari sini. Boleh. Kamu bilang pergi, besok kita langsung berangkat. Maaf ya, maafkan aku egois dan pergi diam-diam. Aku nggak sanggup melihat anakku memanggil orang lain sebagai mama, tapi aku benar-benar berharap kamu bahagia. Cincin itu, seharusnya cincin itu milik Miss-ku Wan-ning, Joyang. Tuan muda, ada masalah. Nyonyanya bawa nenek dan nona kecil pergi. Apa? Kapan? Pagi ini saya nggak lihat mereka. Awalnya saya kira nyonyanya cuma ajak nenek jalan-jalan. Waktu saya beresin ruang tamu, Saya nemuin ini. Baiklah. Tuan muda, nyonyanya jadi sensitif setelah melahirkan. Jangan salahkan dia ya. Nggak salah kan? Anakku!
Berani-beraninya mengambil anakku. Mau mati? Ya. Hati-hati! Anak! Anak! Ada. Buruan pergi! Aku! Bangun! Jangan bikin aku takut! Bertahanlah! Mana ambulans? Naik ambulans! Cepat! Kamu siapa untuk korban? Saya istrinya. Cepat! Buru-buru! Kakak ipar, orang tua dan nona kecil sudah ditempatkan di tempat aman. Jadi tenang saja. Kalau nggak ada keperluan, saya tunggu di depan pintu. Kalau ada apa-apa, panggil saya kapan saja. Tunggu dulu. Kakak sekarang lagi nggak ada. Kalian bisa bantu saya nggak? Silakan bilang, Tuan Muda sudah bilang. Dalam keadaan apapun, keselamatan dan keinginan Anda paling utama. Bahkan lebih penting dari dirinya sendiri. Kamu? Apakah kakak Q yang suruh kamu datang? Dia gimana? Sadar belum? Nona aku, maaf ya. Maaf, kenapa? Maksudmu apa? Jangan panggil aku kakak, Cijik. Yang, kamu berani memukul aku? Kalau bukan karena aku menghentikan mobil itu, kamu mau melukai anakku dengan cara apa? Anak. Apa? Aku nggak ngerti maksudmu. Cepat banget ngaku. Iya, benar. Aku memang mau membunuh anakmu. Chouye, kamu punya hak apa rebut GGQ dari aku? Kamu punya hak apa rebut semuanya yang milikku? Aku ingin kamu mati. Joyang, kamu punya kemampuan sentuh aku? Aku balas dendam buat aku. Ini demi membalaskan dendam Ashwal. Ki, kamu sudah sadar? Kamu kenapa? Jangan korbankan dirimu demi orang seperti ini. Benar, adik ipar. Urusan kecil seperti membersihkan masalah keluarga. Serahkan saja pada kakak. Kakak She, kakak Ian, kalian yang selalu ada di sampingku dan memberikan dukungan tanpa syarat. Aku sangat berterima kasih atas semua yang kalian lakukan untuk memulai dari saat aku merasa down dan tidak memiliki semangat sedikit pun. Hingga ketika aku meraih keberhasilan yang kecil maupun besar, kalian selalu menjadi pilar yang kokoh di sekitarku dan memberikan semangat tanpa henti. Membuatku merasa tidak sendirian dalam setiap langkah yang aku ambil. Kenapa kamu minta maaf? Kamu duluan. Aku nggak harus meragukan kamu. Nggak seharusnya salah paham. Apalagi ninggalin kamu. Kalau aku nggak pergi pakai emosi, kamu juga nggak bakal harus nolong aku dan jadi luka parah. Begitu? Enggak, ini semua salahku. Aku kurang kasih kamu rasa aman. Aku juga nggak cepat beresin orang dan masalah yang nggak penting. Dan aku nggak langsung jelasin semuanya ke kamu.
Bangun, kamu masih luka. Cepat bangun. Sudah keempat kalinya. Joyang, mau? Mau, aku mau. Q, kali ini aku gak akan ninggalin kamu lagi.